Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman dengan NIM H03222005 dari kelas Pendidikan Biologi A. Adapun pada video kali ini yaitu kita akan membahas penyakit kardiovaskular dengan topik khusus yaitu jantung koroner. Langsung saja untuk topik selanjutnya kita akan bahas di slide berikutnya. Adapun topik yang kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama adalah mengenai penyakit kardiovaskular, kemudian yang kedua adalah penyakit jantung koroner, yang ketiga adalah faktor resiko, yang keempat adalah diagnosa, dan yang kelima adalah treatment atau pengobatan. Selanjutnya kita bahas pada slide berikutnya. Nah teman-teman, pada slide ini pertama-tama kita akan membahas mengenai apa sih itu penyakit kardiovaskular sebelum kita masuk pada topik utama kita yaitu penyakit jantung koroner. Perlu kalian ketahui bahwa penyakit kardiovaskular adalah sekelompok penyakit jantung dan pembuluh darah yang dimana meliputi penyakit jantung koroner, penyakit cerebrovaskular, penyakit arteri perifer, penyakit jantung rematik, penyakit jantung bawaan, trombosis vena dalam, dan emboli pulmonal. Berdasarkan International Classification of Diseases atau ICD-10 edisi ke-10 tahun 2007 menyatakan bahwa penyakit kardiovaskular digolongkan sebagai penyakit sistem sirkulasi darah dan termasuk penyakit tidak menular. Menurut pengelompokan penyakit survei kesehatan rumah tangga atau SKRT dan riset kesehatan dasar atau Riskesdas yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Hasil Riskesdas 2007 menyatakan bahwa proporsi penyakit tidak menular atau PTM di Indonesia pada tahun 2007 adalah 60%, 2 kali lebih besar daripada proporsi penyakit menular yaitu sebesar 28%. Adapun penyakit kardiovaskular merupakan penyebab utama kematian di dunia. Pada tahun 2024 sekitar 17,1 juta orang meninggal akibat penyakit kardiovaskular. Sebanyak 7,2 juta diantaranya meninggal akibat penyakit jantung koroner dan 5,7 juta akibat stroke. Kemudian kita masuk pada faktor risiko penyakit kardiovaskular. Nah, faktor risikonya itu terbagi menjadi dua, yaitu ada modifiable artinya dapat dimodifikasi dan unmodifiable artinya tidak dapat dimodifikasi. Adapun faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi antara lain yaitu ada usia, jenis kelamin, riwayat penyakit keluarga, dan juga ras. Sedangkan faktor risiko penyakit kardiovaskular yang dapat dimodifikasi atau modifiable diantaranya adalah ada hipertensi, profil lipid yang buruk, merokok, kurangnya aktivitas fisik, obesitas, diabetes mellitus, konsumsi makanan berlemak, dan konsumsi alkohol yang berlebih. Faktor risiko penyakit kardiovaskular bersifat kumulatif, artinya semakin banyak faktor risiko yang dimiliki, maka risiko untuk menderita penyakit kardiovaskular semakin tinggi. Pada slide ini, kita akan membahas topik utama kita yaitu mengenai penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner seringkali dikaitkan dengan aterosklerosis, di mana aterosklerosis berasal dari bahasa Yunani yaitu atero yang berarti sejenis bubur atau pasta dan sklerosis yang berarti pengerasan. Jadi aterosklerosis digambarkan sebagai penumpukan bahan lemak dan kolesterol yang berkonsistensi lunak dan atau kalsium yang mengeras di sepanjang dinding arteri. Arteri yang tersumbat biasanya adalah arteri yang berukuran sedang atau besar. Pada dasarnya, aterosklerosis adalah proses penyempitan perlahan-lahan lumen arteri akibat penumpukan lemak, proliferasi sel-sel otot polos, pembentukan kolagen yang meningkat, serta klasifikasi. Proses aterosklerosis sudah dimulai sejak dini, ditandai dengan terbentuknya fatty streak. Fatty streak akan berkembang sejalan dengan usia. Progresivitas fatty streak untuk berkembang menjadi aterosklerosis sangat dipengaruhi oleh ada tidaknya faktor-faktor risiko yang menyertainya. Semakin banyak faktor risiko yang mendasarinya akan menyebabkan semakin beratnya proses aterosklerosis. Adapun faktor risiko dari penyakit jantung koroner ini yaitu dapat dilihat pada tabel yang tertera, terbagi menjadi 3 atau dapat diklasifikasikan menjadi 3 faktor. Yang pertama adalah risiko major independen, yang kedua ada kondisional, dan yang ketiga ada pencetus. Faktor-faktor risiko major independen penyakit jantung koroner atau PJK adalah hipertensi, diabetes mellitus, kebiasaan merokok,
tingginya kadar kolesterol total dan kolesterol LDL, serta rendahnya kadar kolesterol HDL serum. Sedangkan faktor lainnya yang berhubungan dengan peningkatan risiko PJK adalah faktor risiko konvensional dan faktor risiko pencetus. Adapun faktor-faktor risiko dari konvensional tersendiri adalah yang pertama berhubungan dengan peningkatan risiko PJK. Walaupun kontribusinya terhadap faktor risiko PJK belum jelas dibuktikan, faktor-faktor risiko pencetus adalah faktor-faktor yang jelas memperburuk pengaruh faktor-faktor risiko major independen. Dua diantaranya yaitu obesitas sentral dan aktivitas fisik yang rendah. Akan tetapi, American Heart Association memasukkan bahwa obesitas sentral dan aktivitas fisik yang rendah sebagai faktor risiko major independen. Kemudian, hubungan kuantitatif antara faktor-faktor risiko tersebut diuraikan dengan jelas oleh studi Framingham dan beberapa peneliti lainnya. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor risiko itu bersifat aditif. Jadi, jumlah faktor risiko total seseorang ditentukan oleh keseluruhan faktor risiko yang dimilikinya. Sebagian faktor risiko di atas telah menjalani evaluasi melalui penelitian klinis sampai diketahuinya respon terhadap pengobatan. Beberapa faktor lainnya belum dievaluasi melalui studi klinis sehingga respon terhadap pengobatan hanya dapat diperkirakan dari berbagai studi observasional. Nah, adapun pada tabel ini menjelaskan mengenai klasifikasi faktor-faktor risiko berdasarkan tingkat respon terhadap intervensi. Adapun klasifikasinya terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah mengenai kategori intervensi terbukti menurunkan risiko. Faktor-faktor risikonya yaitu kebiasaan merokok, LDL, low density lipoprotein, kemudian ada diet tinggi kolesterol, hipertensi, dan hipertrofi ventrikal kiri. Kemudian kategori 2 ada intervensi sangat memungkinkan menurunkan risiko, di mana faktor-faktor risikonya yaitu diabetes mellitus, HDL atau high density lipoprotein, kemudian aktivitas fisik yang kurang, trigliserida, LDL partikel kecil padat, di mana kepanjangan LDL yaitu low density lipoprotein, kemudian ada obesitas dan pasca menopause. Yang kemudian ada kategori 3 yaitu modifikasi faktor risiko mungkin menurunkan risiko, yang dimana faktor-faktor risikonya yaitu psikososial, lipoprotein A atau LPA, homosintesis, stres oksidatif, kebiasaan minum alkohol. Dan yang terakhir adalah kategori 4 yaitu faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, yang dimana faktor-faktor risikonya itu adalah usia, jenis kelamin, riwayat PJK dini dalam keluarga. Hasil Riskesdas menunjukkan bahwa makanan merupakan salah satu faktor penyakit kardiovaskular di Indonesia, yang mayoritas 93,6% masyarakat Indonesia berisiko terkena penyakit kardiovaskular karena konsumsi dan sayur yang tidak cukup. Adapun penata laksanaan risiko penyakit jantung koroner atau treatmentnya yaitu awal dari penata laksanaan faktor-faktor risiko kardiovaskular terutama pada penyakit jantung koroner adalah intervensi terhadap pola hidup yang lebih dikenal dengan istilah lifestyle modification atau LSM, yang termasuk dalam perubahan pola hidup adalah diet, olahraga yang teratur, mempertahankan berat badan yang ideal, menghindari rokok, dan konsumsi alkohol yang berlebihan. Kemudian ada pun elemen yang penting dalam lifestyle modification, yang dimana lifestyle modification ini merupakan salah satu treatment atau proses yang digunakan untuk mencegah dari penyakit jantung koroner. Yang pertama yaitu ada diet, terus yang kedua ada olahraga, dan yang ketiga ada tekanan darah, dan beberapa faktor lainnya seperti yang telah disebutkan sebelumnya, itu berhenti merokok dan lain-lain sebagainya. Tapi pada slide ini saya hanya akan menjelaskan 3 bagian utama dari lifestyle modification, yaitu yang pertama ada diet, yang dimana intervensi diet yang dimaksud yaitu meliputi mengurangi konsumsi lemak jenuh hingga kurang dari 7% dari kebutuhan kalori harian dan kolesterol hingga kurang dari 200 mg per hari, meningkatkan konsumsi serat yang dapat larut atau soluble fiber 10 hingga 25 gram per hari, serta mengurangi asupan garam dapur hingga maksimal 1,5 gram per hari. Kemudian olahraga
Olahraga yang teratur dapat dicapai dengan melakukan aktivitas fisik selama minimal 30 menit setiap kali latihan, minimal 3 kali dalam seminggu. Kemudian yang ketiga yaitu adalah tekanan darah, di mana kita harus mempertahankan tekanan darah di bawah 140/90 mm air raksa atau mmHg dan kadar gula darah dalam batas normal. Puasa kurang dari 126 mg per desiliter. 2 jam setelah makan kurang dari 140 mg per desiliter. Merupakan target penata laksanaan faktor risiko selanjutnya. Sekian dari apa yang saya bisa jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.